الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا ونبينا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضيل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن له على ذلك من الشاهدين والسyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang mubarak ini, di tempat yang agung ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wasiat khatib pribadi dan khususnya umumnya juga untuk jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal untuk kita menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang sangat berguna untuk nanti di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah taala, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan perbanyaklah bekal oleh kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bergulirnya waktu. Dari tahun 2019 kita sudah berada di tahun 2022. Kita tersita pemikiran kita, tenaga kita, perasaan kita, obsesi kita oleh yang namanya pandemi virus corona. Namun kita sadari bahwa semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemikiran kita tetap eksis dan konsisten dengan amaliah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, di bulan Rajab, kita banyak-banyaklah berdoa. Mudah-mudahan sebagaimana yang diajarkan oleh para alim ulama, doa yang dianjurkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua, jamaah ini semua, di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah umur kami semua kepada bulan Ramadan mendatang. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, karena ini masalah waktu, tentunya kita pandai-pandailah kita mengefisiensikan waktu, memanfaatkan waktu dengan segala amaliah ibadah. Di mana di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat agung. Di samping bulan Rajab dengan segala keutamaannya, tentunya beberapa hari lagi ke depan kita peringatkan sebagai peristiwa yang sangat agung. Kenapa demikian? Karena hamba Allah dari bangsa jin dan manusia diwajibkan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Rajab ada peristiwa yang agung, namanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endingnya di bulan Rajab tersebut adalah bagaimana hasil daripada Isra Mi'raj adalah ibadah salat 5 waktu. Sebagaimana Allah firmankan peristiwa tersebut di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama yang tadi dibacakan dalam satu mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Allahu a'lam bi muradih. Subhana, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di suatu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa.
Alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kalian perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innahu wasami'ul basir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Khatib pada kesempatan siang hari ini tidak akan bercerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, akan panjang dan memakan waktu sampai berjam-jam. Namun yang harus kita perhatikan adalah peristiwa tersebut sudah banyak diunggah, dipelajari sampai kita mulai dibuai orang tua kita dalam buayan sudah ceritakan di pengajian di Isra Mi'raj, semuanya sudah ceritakan, semuanya sudah paham peristiwa yang bahkan implementasi Isra Mi'raj itu ya salat 5 waktu yang sekarang ini kita lakukan. Nah, kesempatan siang hari ini Khatib akan menyampaikan hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ada 3 poin yang perlu digarisbawahi. Pertama, Isra Mi'raj mengandung unsur keimanan. Yang kedua, Isra Mi'raj mengandung ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, Isra Mi'raj mengandung unsur ibadah. Dari ketiga itulah mari kita sama-sama simak. Mudah-mudahan kita membawa hikmah dan bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dicerna oleh akal tidak masuk akal, mustahil. Apalagi kita ini umat-umat akhir zaman ini, manakala diceritakan hal-hal yang tidak rasio, tidak masuk akal, tidak akan bisa percaya. Karena Isra Mi'raj itu harus dicerna oleh keimanan. Wajib untuk beriman. Kalau tidak beriman bisa tidak diyakini akan kekufurannya. Tetapi untuk mengimbangi umat-umat milenial sekarang ini perlu satu analogika, perlu merupakan rasio akal, perlu disampaikan analogika. Namun hati-hati, analogika sekarang perlu dicermati, jangan sampai kita terpreset menyampaikan suatu analogika dan bisa menjadi cedera kepada umat banyak. Isra Mi'raj kalau dianalogikan itu persis sama kalau saya nih seekor semut, saya habis khutbah, lalu saya gantungkan jaket saya yang biru ini di ruang sekretariat, lalu di ruang sekretariat ada segerombolan semut itu naik ke kantong kemeja saya, lalu semut itu naik masuk ke kantong salah satu semut, saya berangkat menuju Medan, menuju Soekarno-Hatta Bandara, di kantong kemeja jas hitam ini ada semut. Ini analogika, artinya itu semut itu diperjalankan, bukan jalan sendiri dari sini ke bandara dengan merayap-rayap sampai berapa bulan tahun, tetapi dijalankan. Naik ke meja saya, lalu di bandara saya naik terbang, naik pesawat sampai ke Medan, udah sore hari, lalu nanti besok lagi saya kembali kemari sampai ke Masjid Al-Mutmainah, semut itu sudah naik di kantong saya, turun di sekretariat di mimbar ini, lalu ketemu semut yang di Cikarang di mimbar ini berbicara, saya sudah Isra. Kata semut yang Cikarang yang barusan kita bergerombol, mustahil, kamu gila. Mana ada semut, kita aja jalan ke depan mimbar, ke depan pintu gerbang aja kita diinjak-injak sampai tidak akan sampai, apalagi ini sampai ke Medan. Kata semut yang naik ke meja ngambek, sedikit emosi. Dengerin dulu kalau saya bicara. Saya ini naik ke meja Khatib. Kemejanya itu dipakai naik ke pesawat, lalu balik lagi ke meja. Oh gitu, baru percaya. Itulah analogika semut. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah SAW diyakinkan, dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melalui mimpi fisiknya hadir. Banyak kata orang-orang orientalis menyampaikan Isra Mi'raj adalah mimpinya Rasul. Tidak, tapi fisik, makanya disebut di situ bi'abdihi, yaitu dengan hamba itu utuh keseluruhannya, baik fisik maupun non fisik, semuanya ada. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, hikmah Isra Mi'raj itu mengandung unsur ilmu dan teknologi. Zaman dulu kita, orang tua kita kalau mau mengirim ke saudaranya itu pakai telegram, dia tulis kata-kata, lalu sampai 6 bulan baru sampai telegram, bayarnya juga mahal. Tapi sekarang di awal milenial, di akhir zaman ini ada satu energi yang sangat dahsyat, yang super cepat, yang namanya energi teknologi teleportasi, mengandalkan sinyal-sinyal dengan SMS atau WA, hitungan detik berita itu sudah sampai ke Medan, bahkan ke luar negeri. Teknologi teleportasi. Konon orang orientalis, teknologi dunia akan merencanakan teleportasi. Sekarang teknologi masih bersifat sinyal, udara. Nanti objek yang akan disampaikan akhir zaman ada perencanaan 16 tahun mendatang konon, kalau kita googling. Fisik kita bisa pindah dalam hitungan sekejap. Fisik bisa hitungan sekejap sampai kemana yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hal-hal yang demikian kita tidak tergoyah dengan keimanan kita. Namun hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, itu tidak mustahil. Artinya itu bisa terjadi. Bahkan teknologi klasik zaman dulu itu sudah bisa. Kenapa ini baru mau diciptakan mendatang 16 tahun mendatang? Zamannya Raja Sulaiman dengan Ratu Bilqis, teknologi orang yang tidak bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Itu teknologi yang orang-orang tidak bisa. Bahkan bangsa jin sendiri yang memang super, yang serba singkat menyampaikan, memindahkan tidak sanggup secepatnya orang ulama, orang ahli kitab,
yang dikehendaki Allah. Kalau jin bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu dalam hitungan perpindahan Nabi Sulaiman dari berdiri ke duduk, sedangkan ulama orang alim tersebut sanggup menyampaikan memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam hitungan pada saat Nabi Ibrahim naik dan bersekejap mata. Itulah kehebatan yang namanya teknologi teleportasi, perpindahan sesuatu ke sesuatu yang lain dengan media-media yang sinyal yang alam metafisika. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah maulid yang terakhir adalah masalah ibadah. Ini merupakan ibadah yang paling agung, yaitu sholat 5 waktu. Alhamdulillah jamaah al-mutmainnah PT Unilever Indonesia ini semuanya orang-orang bertakwa. Saya meyakini semuanya orang yang bertakwa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai berbeda dengan yang lain. Ya. Kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Maka untuk membedakan orang beriman dan semangat dan beribadah kepada Allah, hanya cirinya cuma satu, perbedaannya pakai analogika kembali, menggunakan analogika. Analogika di sini adalah perbedaan antara manusia dengan monyet. Manusia dan monyet itu beda-beda tipis. Manusia ada bulunya dikit-dikit. Monyet juga banyak ada bulunya. Manusia sholat, manusia jalan, monyet jalan. Manusia kawin, monyet kawin. Manusia minum, monyet minum. Manusia makan, monyet makan. Manusia sholat, monyet enggak. Bedanya tipis. Oleh karena itu mari bersama-sama jangan sampai kita diserupakan oleh makhluk Allah yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari sekarang perkuat iman Islam kita di masa pandemi sekarang ini. Jangan sampai pemikiran kita terfokus apa yang namanya virus terus. Tetap jaga protokol kesehatan apa yang dicanangkan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bala dan bencana. Amin Allahumma. Mudah-mudahan di penghujung debat ini kita bersama muhasabah jadi mengajak kepada teman-teman sekalian untuk bisa beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum astaghfirullah innahu was-sami'ul basir.